Salam jumpa kembali dengan Ibu Guru Christine. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di hari ini kita akan belajar dalam pembelajaran subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran 1, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang pertama, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada seorang anak yang sedang membantu ibunya memasak. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak? Wah, bagus sekali jika kamu suka membantu ibumu memasak. Pada saat membantu ibunya memasak, anak ini memilih benda yang terbuat dari bahan kayu untuk mengaduk kuah panas karena ia tidak ingin tangannya kepanasan. Untuk lebih jelasnya, ayo simak uraian berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama adalah gambar sendok berbahan logam. Yang kedua adalah gambar sendok berbahan kayu. Dari kedua gambar di atas, sendok sayur manakah yang akan lebih cepat panas jika digunakan untuk memasak? Ya, yang lebih cepat panas adalah sendok sayur berbahan logam. Nah, di sini sendok sayur berbahan logam lebih cepat panas saat memasak karena menggunakan bahan yang dapat menghantarkan panas. Sehingga jika menggunakan sendok sayur ini akan terjadi peristiwa konduksi yang membuat sendok sayur lama-kelamaan akan panas. Mengapa anak ini memilih sendok sayur yang berbahan kayu? Karena sendok sayur berbahan kayu tidak dapat cepat panas. Di sekitar kita terdapat benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Kemampuan benda menghantarkan panas ada dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Benda yang berbahan logam seperti baja, besi, aluminium, tembaga, dan seng merupakan konduktor. Contoh benda-benda konduktor antara lain sendok berbahan logam, piring berbahan logam, koin, panci, dan masih banyak lagi bahan-bahan atau benda-benda yang mengandung logam sebagai konduktor. Isolator. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Benda yang berbahan bukan logam seperti karet, kayu, plastik, kain, gabus, dan bambu merupakan isolator. Contoh isolator dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat seperti sendok dari kayu, tempat nasi dari kayu, sarung tangan, ataupun kain. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Contoh, setrika. Pada setrika menggunakan konduktor dan isolator. Pada bagian bawah setrika adalah konduktor, karena dapat mengantarkan panas yang digunakan untuk merapikan pakaian. Bagian atas setrika adalah isolator. Mengapa? Karena jika seluruh bagian dari setrika menggunakan konduktor,
kita akan bingung bagaimana cara memegang setrika. Oleh karena itu, bagian atas dibuat dari bahan isolator agar kita dapat memegang setrika saat merapikan pakaian. Yang kedua, pasti anak-anak sudah sering melihatnya, ya, adalah panci. Bagian bawah dari panci ini merupakan bahan konduktor. Isolator terdapat pada penutup panci dan pegangan pada panci, dengan tujuannya agar saat memegang panci atau membuka tutup panci, kita tidak dapat merasakan panas karena bahan-bahan tersebut terbuat atau merupakan benda-benda isolator. Ketiga adalah solder listrik. Bagian yang berwarna biru merupakan isolator dan bagian yang berwarna putih adalah konduktor. Tujuannya sama agar pada saat dipegang tidak terasa panas karena bahan isolator merupakan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemukan atau terdapat banyak benda yang terbuat dari bahan-bahan yang menggunakan konduktor dan isolator secara bersamaan. Demikian pembelajaran IPA-nya muatan bahasa Indonesia. Ibu guru mau bertanya, apakah anak-anak suka membaca? Karena dengan membaca dapat menambah wawasan kita. Dengan membaca, kita dapat mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan yang berguna bagi kita. Sumber informasi bacaan dapat kita peroleh dari buku, koran, majalah, buku elektronik. Buku elektronik adalah buku yang tidak tercatat dan ada di internet, ataupun ensiklopedia. Sumber bacaan yang sudah disebutkan tadi merupakan sumber informasi yang bisa kita gunakan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kita sehari-hari. Pada setiap bacaan memuat informasi penting. Informasi penting dalam bacaan dapat ditentukan dengan kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata yang terdapat dalam sebuah bacaan dan dapat digunakan untuk menentukan pokok pikiran di setiap paragraf dalam sebuah bacaan. Adapun hal-hal atau informasi penting berkaitan dengan kata kunci dalam sebuah paragraf antara lain: 1. Objek yang dibicarakan dengan menggunakan kata tanya apa. Orang yang ada di dalam bacaan berkaitan dengan menggunakan kata tanya siapa. Berkaitan dengan waktu menggunakan kata tanya kapan. Berkaitan dengan tempat menggunakan kata tanya di mana. Berkaitan dengan alasan menggunakan kata tanya mengapa. Berkaitan dengan urutan peristiwa menggunakan kata tanya bagaimana. Demikian pembelajaran kita di hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.